Shalom, apa kabarnya? Saya percaya kita semua pemuda yang ada di tempat ini tetap punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Biar dengan situasi yang kita hadap seperti ini, kita tetap mempunyai kerinduan untuk tetap melayani Tuhan. Kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin di waktu-waktu seperti ini, di suasana seperti ini. Kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kita tetap menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Kita akan memulai ibadah kita. Sama teman-teman, kita tetap bersatu hati untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita dengan kita angkat satu pujian, Kau Allah yang setia.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semangat teman-teman untuk kita tetap mempunyai kerinduan untuk tetap melayani Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, fokus kita sama Tuhan pada hari ini. Biarkanlah, jangan biarkan satu oknum pun yang mengganggu kehidupan kita pada hari ini. Dan kita akan satu pujian selingkuh tak mengerti. Jalan-jalanku Tuhan, bagai jiwa
biarlah seperti lagu ini Tuhan, telah hati kami menyerahkan diri kami kepada Engkau sebagai hamba untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu yang ada dalam kehidupan kami, terutama kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih dan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau, ya Bapa di surga. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami renungkan Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu, baik yang teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga berikan pengertian kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap merenungkan kebenaran dan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom buat teman-teman yang ada di rumah. Kita tetap bersyukur walaupun secara online kita beribadah kepada Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi bagi kita, karena lebih bagus kita di rumah karena kita boleh berdiam di kamar kita sendiri atau dimanapun kita berada. Karena biasanya kalau banyak orang kita beribadah, terkadang kita main-main, bahkan kita gosip sini dan congkel sini sana. Tetapi mungkin itu Tuhan izinkan bagi kita, bagi anak-anak muda ISJ Perintis, supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dari Amsal pasal 27 ayat 5. Ya. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, tema kita pada hari ini adalah yaitu tentang teguran. Ya, kalau berbicara mengenai tentang teguran, mungkin semua orang sudah dapat teguran, bahkan anak-anak juga sudah dapat teguran, dan saya juga pernah sering mendapat teguran. Iya. Terkadang kalau kita ditegur, apalagi kita sebagai anak-anak muda, ya terkadang kita menjengkelkan, walaupun kita sudah tahu bahwa salah kita salah, tetapi karena keegoisan kita, ya teguran kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada kita semua bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kalau orang tidak mau menegur kita lagi, berarti dia tidak mengasihi kita. Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 19 bahwa Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan bahwa barang siapa kukasihi ia kutegur. Kalau tegur dengan menurut saya sama, ya. Dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu bertobat. Ya. Kalau kita ditegur berarti kita dikasihi, ya. Ingatkan bahwa kalau kita ditegur itu berarti kita disayangi. Terkadang walaupun
teguran itu sangat sakit, walaupun sakitnya itu di sini, ya. Karena terkadang kita sedang asik, walaupun kita sementara main game atau bagaimana bermain dengan teman, ya kita dibilang orang tua jangan begitu, jangan begini, tetapi kita tidak mau mendengar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Kalau orang tidak mau menegur kita lagi, berarti dia orang itu tidak mengasihi kita, atau orang tua kita, atau guru kita, atau teman-teman kita lagi, atau sahabat kita, berarti dia tidak mengasihi lagi dengan kita. Ya. Maka itu sebagai anak-anak muda, marilah kita relakan hati kita, ya. Relakanlah hati kita untuk boleh ditegur, baik itu guru, baik itu orang tua, teman, dan siapapun yang menegur kita, karena mereka mengasihi kita. Terutama Pak Gembala yang kalau menegur kita, ya harus kita mendengar, ya, karena teguran itu mengasihi bagi kita, ya. Dan yang berikut, kalau kita tidak mau mendengar, karena teguran itu buat kita, membawa kita kepada kecerdasannya sebagai anak-anak muda. Sebagai anak-anak muda, membawa kita kepada kecerdasan. Iya. Coba kita lihat di Amsal 12 ayat 1 dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dugu. Ya. Artinya kalau saya lihat di dalam bahasa Indonesia, kalau dugu itu tidak cerdas, tidak pandai, dan tidak tahu apa-apa. Ya, artinya kalau kita tidak ditegur, kalau kita tidak mendengarkan teguran, berarti kita tidak cerdas. Kita tidak mendapat pengetahuan. Ya, karena dikatakan di sini, siapa mencintai pengetahuan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dugu. Iya. Sekali lagi, dugu itu tidak cerdas, tidak pandai, ya, tidak tahu apa-apa. Artinya bahwa kalau kita ditegur berarti kita diberi pengetahuan oleh orang tua kita, teman dan sebagainya. Ya, maka itu sekali lagi bagi anak-anak muda GSDA Perintis yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini, saya mengingatkan bahwa mungkin apalagi kita tinggal di rumah saat ini, ya, kita sering, apalagi kita sama orang tua, ya, kita tidak pergi ke sekolah lagi, nggak ke gereja lagi, kita tetap di rumah terus dan tetap sama orang tua. Mungkin orang tua kita sering menegur kita selama corona ini karena kita tetap di rumah, ya. Tetapi sebagai anak-anak muda, sekali lagi relakanlah hati kita, ya, karena orang tua, kalau orang tua menegur kita berarti dia sedang mengasihi kita, ya. Dia mengasihi kita, ya, dan dia memberi kepandaian kepada kita. Jangan sampai orang tua tidak menegur lagi, membiarkan kita kalau disuruh atau begitu kita asik main game, tetapi kita tidak melakukan pekerjaan kita di rumah, tiba-tiba orang tua menegur kita, ya, kalau kita meninggal berarti kita tidak pandai, tidak melakukan apa-apa, ya. Dan yang berikut, kalau menurut saya, menurut Alkitab, kalau kita mendengarkan teguran, kita dihormati. Ya. Coba lihat lagi Amsal 13 ayat 18 bahwa kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa menindakkan teguran, ia dihormati. Ya. Itu yang berikut. Kalau kita mendengarkan teguran, berarti kita dihormati, ya.
ia dihormati. Ya, karena sangat pentinglah bagi kita penghormatan. Ya, walaupun yang lebih penting dihormati adalah Tuhan, bukan kita. Tetapi itulah penghormatan bagi kita kalau kita mendengarkan teguran sebagai anak-anak muda dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita lalai, kita lalai ya, kita tidak mendengarkan teguran. Coba sebagai contoh kalau kita ada teman kita di mana? Kalau kita ada teman kita yang berfoto di dekat jurang ya. Tetapi dia membelakangi jurang dan dia tetap mundur karena kemungkinan asik dia tetap mundur, tetapi kita tetap menegur, jangan mundur, tetapi dia tidak mendengar kita. Pasti dia akan masuk dalam jurang yang di belakangnya. Tetapi kalau dia mendengar, pasti tidak akan masuk jurang. Begitulah juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ditegur, berarti Tuhan tidak mengizinkan kita masuk ke dalam jurang. Ya, kita tidak mau, karena teguranlah, karena kita tidak mendengar teguran, ya kita masuk dalam jurang maut, ya, atau jurang kematian, ya. Dan yang berikut adalah Amsal 15 ayat 5 dikatakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Iya. Kalau kita ditegur berarti kita bijak, ya. Kalau kita mengindahkan teguran atau kita mendengarkan, jangan sampai berarti orang yang tidak mau mendengarkan teguran itu adalah orang yang tidak bijak, ya. Karena kalau tidak mendengarkan berarti dia mau sesat, mau masuk ke dalam jurang, ya. Yang lebih ada lagi di dalam Amsal, di ayat Amsal 29 ayat 1 dikatakan, siapa bersihkan leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Iya, akan diremukkan, ya. Ini lebih parah lagi. Kalau kita sudah kelewatan melakukan kejahatan atau apa yang kita lakukan yang tidak baik itu atau dosa, kalau kita ditegur tidak mendengarkan, itu tidak akan diremukkan. Itu adalah lebih parah lagi, yang diremukkan dari kesalahan kita, ya. Sering karena kelalaian dan kesalahan yang ada dalam hati diri kita tidak mampu, ya. Kita sering ditegur orang, ya. Kita sering ditegur orang, tetapi karena keegoisan kita, karena kesombongan kita tidak mau mendengar, ya. Bahwa karena kita sendiri, ya. Kalau kita tegur berarti teman kita mengasihi, atau karena kalau kita hidup sendiri di dunia ini, ya pasti kita seenaknya aja, ya, seenaknya. Tidak ada orang yang menegur kita. Itulah yang harus kita
renungkan pada hari ini bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekali lagi sebagai anak-anak muda ya GSGI yang di rumah yang sedang di rumah saat ini, saya mengingatkan bahwa teguran itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa jangan sampai kita meremehkan, tetapi kita harus rela sebagai anak-anak muda untuk bisa ditegur dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang harus kita renungkan. Kita akan berdoa untuk Tuhan. Biarlah kiranya firman yang saya sampaikan atau yang kita renungkan pada hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu pada hari ini Tuhan, kalau Kau berikan kesempatan untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami sudah renungkan sekali lagi Tuhan, mampukan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman ini Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat pelayanan dari penyampaian firman Tuhan. Biarlah kita tetap apa yang ditegur orang mungkin dalam kesalahan kita, dalam tingkah laku kita yang kurang baik, orang dapat menegur kita itu karena dia mau mengasihi kita, karena dia mau menyelamatkan kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama, supaya kita semakin hari makin belajar dan makin hari makin pandai dalam setiap tindakan tingkah laku kita untuk hidup kita. Baik, terima kasih buat pelayanan hari ini, buat pemimpin pujian, pemain musik, bahkan penyampaian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat minggu depan kita tetap ibadah online yang melayani itu Saudara Irma sebagai pemimpin pujian, Saudara Stephen sebagai pembawa firman. Biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi kita dan memberkati dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, kita angkat pujian Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini di mana kasih dan setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur itu dan kami syukur itu bahwa setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga memberkati buat yang melayani hari ini Tuhan dalam pujian,
main musik, bahwa lebih lagi menyampaikan firman Tuhan, berlaku benar firman Tuhan yang disampaikan bisa membuat hidup kami lebih baik. Bahkan kami dapat melakukan setiap firman yang disampaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan memberkati kami semua, berkati buat anak-anak muda youth di setiap perintis ini, dan semakin hari semakin takut Tuhan dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang bekerja dalam kuliah, sekolah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berdoa buat gereja tempat ini. Tuhan memberkati, macam-macam yang ada Tuhan memberkati, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati. Lebih khusus Tuhan berdoa buat kepala sidang, pengurus-pengurus yang ada. Tuhan memberkati mereka dan pakai mereka dalam setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka, keluar masuk mereka. Tuhan memberkati, jaga lindungi mereka, sertai mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa negara kami ini Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah. Tuhan memberkati aparat-aparat, Tuhan memberkati. Kalau Tuhan beri hikmat kebijakan buat mereka semua dalam menangani virus corona ini. Tuhan memberkati, pakai mereka lebih luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menguatkan mereka, Engkau menyertai mereka, melindungi mereka, akan berikan kesehatan, jauhkan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati. Tuhan memberkati juga Tuhan buat tim medis yang terus bekerja keras untuk mengobati setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala virus-virus yang ada. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka, Tuhan memberkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur dan bersyukur di hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, ini doa-doa syafaat kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan terus bekerja dalam setiap hidup kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teman-teman semua, kita arahkan hati kita angkat tangan kita, dan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau, baik kuliah engkau, pekerjaan engkau, keluarga engkau, dimanapun engkau berada saat ini. Tuhan memberkati mulai hari ini sampai seterusnya. Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.